Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Agung Kaswadi, selaku dosen pengampu mata kuliah elemen mesin. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan mengenai analisa mesin pada baterai spot welder berbasis mesin PLC, mesin CNC yang telah kami analisis. Nah, di sini saya beranggotakan dengan tiga teman saya, ada saya sendiri, ada Fadil Ahmad Nuriswan dengan NIM 0033, kemudian ada Mas Fajar Fahrul Raji dengan NIM 0035, kemudian ada Mas Jidan Nur Ahmad dengan NIM 0046. Oke. Di sini yang melatar belakangi yang pertama adalah kemajuan teknologi di bidang penyimpanan energi. Seperti yang kita tahu bahwasannya sekarang banyak sekali moda-moda transportasi, entah itu moda-moda transportasi dan kemajuan teknologi lainnya yang menggunakan penyimpanan energi sebagai salah satu suku cadang mereka. Karena melihat yang sekarang yang serba serbi bisa di mana aja, serba serbi fleksibel, jadi itu memungkinkan kemajuan teknologi di bidang penyimpanan energi, karena tidak mungkin bahwasannya ketika energi tersebut disalurkan secara konvensional, disalurkan secara langsung ke dalam eh, ke dalam wadah ataupun moda teknologi lainnya, itu mungkin akan sedikit terhambat, karena memang ketika energi tersebut ada penghambat, semisal terputus atau ada gangguan dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi ke dalam eh, pergerakan ataupun kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sini ditemukanlah ataupun semakin majunya teknologi itu, manusia itu menciptakan sebuah bidang penyimpanan energi. Nah, salah satu penyimpanan energi adalah baterai. Nah, dalam baterai dampaknya itu sangat besar di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin seperti kita tahu bahwasannya sekarang banyak sekali transportasi seperti motor, mobil, bahkan bus sekalipun itu menggunakan listrik sebagai bahan 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 bakar mereka gitu. Jadi dari transportasi tersebut menggunakan baterai sebagai jantung dari mereka. Jadi ketika baterai tersebut menyimpan cadangan atau pasokan-pasokan energi, terutama energi listrik, itu yang akan menggerakkan motor-motor ataupun mesin-mesin lainnya pada transportasi tersebut gitu, karena tidak mungkin ketika kita melakukan sebuah ataupun menemukan sebuah transportasi berbasis listrik itu menggunakan listrik yang langsung tersumber dengan sumber PLN, itu kan tidak mungkin. Nah, kemudian di sini baterai itu ditemukan, baterai itu dibuat untuk menjalankan moda transportasi tersebut. Dan kemudian apa sih relevansinya antara baterai dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan? Seperti yang kita tahu ya bahwasannya eh, baterai itu, terutama baterai kecil itu memiliki daya tampung yang berbeda-beda. Mungkin ada yang daya tampungnya 200 volt. Daya tampung baterai berapa sih? Kita kocak. 200 volt udah dibakar. Daya tampung baterai. Daya tampung baterai berapa? 12 volt. 12 volt kan? 200 volt udah. Ayo nanti kayaknya di segitu. 24. Tahu bisa anjing dari mana lagi kan, bebek mimik. Yang pertama sama ini beda ya. Tahu gue udah capek-capek tadi, gue mikir lagi anjing. Intro panjang banget kok. Lu intro lu tuh terlalu panjang, Fadil. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agung Kaswadi, selaku dosen pengampu daripada mata kuliah elemen mesin. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait daripada analisa elemen mesin pada baterai spot welder berbasis mesin CNC. Nah, di sini saya ditemani oleh tiga teman saya, yaitu ada saya sendiri, Fadil Ahmad Nuriswan dengan NIM 0033, kemudian ada Mas Fajar Fahrul Raji dengan NIM 035, dan kemudian ada Mas Jidan Nur Ahmad dengan NIM 0046. Nah, di sini yang melatar belakangi kami menganalisa elemen mesin pada mesin CNC atau spot welder ini, pertama kita lihat dari kemajuan teknologi bahwasannya di zaman yang sekarang ruang ataupun bidang-bidang penyimpanan energi itu sangat efisien sekali digunakan, karena memang pertama dari fleksibel untuk digunakan, kemudian ramah lingkungan, dan juga gampang ataupun mudah ditemui sebagai salah satu
jawaban untuk menjawab daripada teknologi yang memiliki energi. Kemudian dampak salah satunya adalah contoh dari bidang penyimpanan energi adalah baterai. Jadi baterai ini bermacam-macam. Ada baterai yang memang dikhususkan untuk menyimpan energi yang besar, kemudian ada juga baterai yang eh, bentuknya itu seperti tabung, dan satunya ini sekitar besarannya itu ada yang 12 volt, ada yang 24 volt dan lain sebagainya tergantung dengan pemakaian kita. Jadi terkadang beberapa teknologi yang sekarang itu membutuhkan daya energi yang besar. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, semisal kita memiliki sebuah baterai daya yang hanya sebesar 12 volt, kemudian teknologi tersebut ataupun alat tersebut membutuhkan semisal 50 volt, itu kan dibutuhkan 3 sampai 4 baterai. Nah, adapun untuk menyambung apa ya? Adapun untuk mengfleksibelkannya tersebut ataupun untuk menerapkan tersebut, jadi dibutuhkan 3 sampai 4 baterai itu disusun dan disambungkan secara paralel menggunakan baterai spot welding. Jadi baterai spot welding ini berfungsi untuk menggabungkan baterai-baterai tersebut agar nantinya dapat ataupun kuat untuk mengangkat daya pada teknologi ataupun pada alat yang nantinya akan digunakan itu di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, adapun tujuannya, yang pertama, tujuannya daripada spot welder tersebut, yang pertama yaitu presisi. Jadi kalau kita menggunakan alat spot welder manual, itu biasanya kita menggunakan tangan sebagai aktuator kita untuk menyambung baterai satu dengan baterai yang lainnya. Nah, untuk ketika kita menggunakan mesin CNC ataupun baterai spot welding ini, nah harapannya nantinya baterai tersebut akan presisi sesuai dengan apa yang akan ditempel gitu, ataupun baterai-baterai yang akan ditempel, karena memang cara kerja mesin CNC sendiri pun bergerak sesuai dengan titik koordinat yang telah kita tentukan. Kemudian kecepatan produksi. Nah, di kecepatan produksi ini karena memang kita menggunakan mesin, jadi kita tidak menyentuh benda itu secara dominan dengan menggunakan tangan. Jadi kita hanya untuk merapihkan pada bagian baterainya, kemudian nantinya mesin tersebut akan mengikuti sesuai program apa yang sudah kita program. Kemudian dari segi keamanan juga mesin ini akan lebih safety, karena memang itu tadi yang setelah saya sebutkan di awal, kita tidak menggunakan ataupun menggunakan tenaga manusia secara langsung, jadi kita cukup untuk memprogram dan range untuk presentasi untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja itu menjadi sedikit. Kemudian menjadi efisiensi energi karena memang tidak dibutuhkan tidak tidak dibutuhkan tenaga yang banyak, karena memang kalau kita secara manual kan otomatis kita memerlukan banyak tenaga dan juga itu di ruang terbuka, sehingga di ruang terbuka, jadi sehingga energi-energi yang ada di sekitar tersebut dapat terpengaruh. Jadi kalau misal kita menggunakan mesin CNC ini, otomatis dengan pertama dari segi mesin lebih cepat, sehingga dari ketika kecepatan tersebut, jadi kita tidak harus membuat ataupun melakukan baterai spot welding secara bersama-sama untuk mencapai sebuah target dalam harian gitu. Selanjutnya mungkin terkait dengan manfaatnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Fajar Fahru Raji. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat. Penggunaan spot welding dalam produksi paket baterai memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Di antaranya yaitu 1. Kualitas sambungan solder yang tinggi. Dengan presisi yang tinggi, spot welding menghasilkan sambungan yang kuat dan konsisten, meningkatkan kualitas dan daya tahan paket sebuah baterai. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Kecepatan produksi yang tinggi memungkinkan pabrikan untuk memproduksi banyak baterai dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan efisiensi dan output. Yang ketiga, keamanan dan kenyamanan. Alat spot welding dirancang untuk memberikan keamanan yang lebih baik bagi operator, mengurangi risiko cedera yang terkait dengan penggunaan solder manual. Dan yang keempat, penggunaan energi yang optimal. Spot welding memaksimalkan efisiensi transfer energi, yang tidak hanya meningkatkan kinerja pada paket baterai, tetapi juga membantu dalam pengurangan konsumsi energi selama proses produksi.
Siapa nih gua? Iya gitu. Gue Pak. Gue analisisnya semua tinggal bacain. Sama kesimpulan ya. Iya. Setelah manfaat tadi, kita ambil implementasi mesin CNC untuk proses baterai spot welding itu sendiri. Dalam proses produksi paket baterai, kecepatan, keamanan, dan efisiensi energi adalah faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan. Mesin CNC memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap paket baterai yang diproduksi dengan kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan. Poin pertama yaitu presisi. Mesin CNC memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap dimensi dan juga bentuk komponen itu sendiri. Hal ini penting dalam produksi paket baterai untuk memastikan setiap bagian terpasang dengan sempurna dan menghasilkan sambungan yang kuat dan andal. Dengan menggunakan mesin CNC ini, komponen seperti frame dan housing paket baterai dapat diproduksi dengan toleransi yang cukup ketat. Kemudian poin kedua yaitu kecepatan produksi. Mesin CNC memiliki kemampuan untuk memproduksi komponen dengan cepat dan efisien. Dalam konteks produksi paket baterai, kecepatan ini memungkinkan peningkatan output produksi tanpa mengorbankan kualitas, serta kecepatan produksi yang tinggi, dan merupakan suatu keuntungan utama yang dapat dicapai menggunakan mesin CNC itu sendiri. Kemudian dari segi keamanan, mesin CNC dirancang untuk memberikan keamanan yang lebih baik bagi operator. Proses pengoperasian yang lebih terkomputerisasi mengurangi risiko cedera yang terkait penggunaan peralatan manual. Aspek keamanan ini lebih aman dan nyaman dibandingkan penggunaan solder manual, yang juga berlaku untuk mesin CNC spot welding ini sendiri. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu mesin spot welding ini memungkinkan penggunaan energi yang efisien dalam proses produksi. Hal ini penting dalam proses produksi paket baterai, di mana efisiensi dapat berdampak langsung pada kinerja dan daya tahan baterai itu sendiri. Seperti dibahas dalam bab 1, efisiensi energi adalah salah satu tujuan utama dalam produksi paket baterai, dan mesin spot welding ini membantu untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan konsumsi energi selama proses produksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menganalisis dimensi pada frame. Mesin CNC yang dianalisis memiliki dimensi frame sebagai berikut. Yang pertama ada frame Z sebesar 280 mm dan yang B frame X 420 mm, frame Y 355 mm. Dimensi ini mencerminkan ruang kerja mesin CNC dan menentukan ukuran maksimal benda kerja yang dapat diproses. Selanjutnya ada torsi yang dibutuhkan. Untuk torsi yang dibutuhkan, untuk menghitung torsi yang dibutuhkan, beban kerja yang harus diangkat oleh ball screw adalah 500 Newton, sekitar 50 kg, dan panjang lengan atau jari-jari adalah 10 mm atau 0,01 meter. Dengan rumus yaitu T sama dengan F kali R. F-nya sebesar 500 Newton dikali 0,01 meter sama dengan 5 Newton meter. Apa anjing? Bener kan ya? Apa sih? Ini udah gue matiin. Tahu-tahu anjing. Tahu dan bukan teh anjing. Hah? Tahu. Tahu? Iya. Bismillah. Udah gitu aja. Gak kan? Makan banget enggak menggunakan belajar. Iya ya. Ya gimana anjing? Tahu lah. Nah cuma kayaknya bakal ditonton sama dia. Apa dah? Tolol anjing. Nonton lu tolol emang ini. Ini LL kan. Udah sih buruan L aja. apa Jar? Ya L itu leng doang. Kalau tahu itu kan pakai bahasa Sansel kata-kata gimana. Bodoh lah. Aduh. Selanjutnya menganalisis ball screw. Untuk pemakaian ball screw, umur pemakaian ball screw dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas material, frekuensi penggunaan, beban yang diterima, dan perawatan yang dilakukan. Berikut perhitungan dari ball screw. Rumusnya yaitu L sama dengan C per F pangkat 10. Jika kita asumsikan C sama dengan 10.000 Newton dan F 500 Newton. Dan kita hitung L sama dengan 10.000 dibagi 500 pangkat 10 atau sama dengan 20 pangkat 10 dan 1
dikali 10 pangkat 13. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kekuatan frame. Kekuatan frame untuk memastikan perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan beban maksimum dan material frame. Misalnya jika beban maksimum adalah 2000 Newton dan material frame adalah baja dengan kekuatan tarik 250 MPa, rumusnya yaitu Rho sama dengan F per A, Rho sama dengan 2000 Newton per A. Jika Rho kurang dari 250 MPa, maka frame dianggap cukup kuat. Untuk perhitungan lebih spesifik, area penampang A harus diketahui. Oke, selanjutnya adalah menghitung motor CNC. Perhitungan motor melibatkan faktor-faktor berikut. A. Daya motor atau P berdasarkan beban dan kecepatan. Torsi motor menggunakan rumus perhitungan motor CNC. Apa T tadi apa dia bacanya? Tau. Itu masih torsi ya? Ini Tanya buat T torsi ya? T torsi. Tahu. Keterangan ya daya motor yaitu P berdasarkan beban dan kecepatan, torsi motor tau menggunakan rumus tau sama dengan P per W, di mana P daya motor dengan satuannya watt, W kecepatan sudut atau satuannya radian per second. Jika daya motor adalah 500 watt dan kecepatan sudut adalah 100 radian per second, tau sama dengan 500 per 100. Tau sama dengan 5 Newton meter. Pendek. Simpulan. Nggak baca sih. Ada lagi atasnya Tinggal baca aja. atasnya cuma itu doang, kata-kata doang. Baca aja. Iya. Baca aja tuh. Itu tuh atasnya ada kata kalau mau kasih kesimpulan apa-apa. Atasnya bacanya nggak apa-apa. Ya, bos, biar panjang mulu. Iya biar panjang. Kesimpulannya, belum kata-kata ya jadi. Ya kan bosan. Dari presentasi kali ini kesimpulannya yaitu laporan ini presentasi kali ini menganalisis berbagai aspek penting. Oke. Menganalisis berbagai aspek penting dari penggunaan spot welding dalam produksi paket baterai serta berbagai jenis mesin CNC yang dapat diterapkan dalam proses produksi ini. Spot welding terbukti menjadi teknologi yang efektif dalam mencapai presisi kecepatan, keamanan, dan efisiensi energi yang diperlukan dalam produksi paket baterai. Analisis elemen mesin pada mesin CNC menunjukkan bahwa 1. Dimensi frame. Dimensi frame menentukan ruang kerja dan ukuran maksimal benda kerja yang dapat diproses. Kedua, torsi yang dibutuhkan. Torsi yang dibutuhkan untuk operasional mesin CNC dapat dihitung berdasarkan beban dan panjang lengan. Ketiga, umur pemakaian ball screw. Umur pemakaian ball screw diprediksi berdasarkan kapasitas dinamis dan beban kerja. Kekuatan frame. Kekuatan frame harus diperiksa untuk memastikan bahwa frame dapat menahan beban maksimum selama operasi. Yang terakhir, perhitungan motor CNC. Perhitungan daya dan torsi motor CNC penting untuk menentukan performa mesin dan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen ini penting untuk memastikan kinerja dan efisiensi mesin CNC dalam produksi paket baterai, serta untuk mencapai hasil produksi yang optimal dan berkualitas tinggi. Siapa yang nutup? Gua. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kita presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.